Hai semuanya, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai implementasi analisis akuntansi. Pembahasan kita kali ini akan menjelaskan bagaimana menuangkan kembali laporan keuangan perusahaan pada format yang menggunakan istilah dan klasifikasi standar, mendiskusikan berbagai distorsi akuntansi yang mungkin muncul dan menunjukkan bagaimana membuat penyesuaian sesuai dengan laporan keuangan standar untuk membatalkan distorsi. Pendekatan neraca atau laporan posisi keuangan digunakan untuk mengidentifikasikan apakah ada distorsi pada aset, liabilitas, dan ekuitas pemegang saham. Saat ada kekeliruan pada aset atau utang yang berhasil diidentifikasi, maka analis perlu menyesuaikan neraca atau laporan posisi keuangan pada awal atau akhir tahun saat ini, serta penyesuaian pendapatan dan biaya untuk laporan laba rugi terakhir. Pendekatan ini dilakukan guna menjamin bahwa rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja dan peramalan di masa depan dihasilkan dari data keuangan yang bisa merefleksikan bisnis perusahaan secara tepat. Menuangkan kembali laporan keuangan. Salah satu hambatan yang dialami oleh analis saat menuangkan kembali laporan laba rugi berbasis IFRS adalah standar internasional yang mengizinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan biaya operasionalnya dengan dua cara, yaitu berdasar sifatnya dan berdasar fungsinya. Klasifikasi berdasar sifatnya mendefinisikan kategori dengan merujuk pada penyebab timbulnya biaya operasional. Sebaliknya, klasifikasi berdasarkan fungsinya merujuk pada tujuan biaya operasionalnya tersebut. Nah, meski klasifikasi beban operasional berdasarkan fungsi, classification of operating expenses by function, bisa memberikan informasi yang lebih baik tentang efisiensi dan profitabilitas aktivitas operasional perusahaan, namun beberapa analis lebih suka melakukan klasifikasi beban operasional berdasarkan sifat, classification of expenses by nature, karena sangat sedikit keputusan perusahaan yang terlibat dalam klasifikasi ini. Guna menciptakan standarisasi bagi perusahaan, analis mengklasifikasikan setiap lini item pada laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan nama akun yang tepat, sehingga diperlukan informasi dari catatan atas laporan keuangan agar akun bisa diklasifikasikan dengan tepat. Adopsi IFRS pertama kali. Penyebaran penggunaan IFRS guna menyiapkan laporan keuangan telah menjadi fenomena terkini. Di tahun pertama perusahaan menerapkan IFRS, perusahaan harus menyiapkan angka laporan keuangan berbasis IFRS pada tahun terkini dan menyatakan kembali laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi tahun sebelumnya agar dapat diperbandingkan. Pada laporan keuangan berbasis IFRS pertamanya, perusahaan harus mengungkapkan setidaknya informasi sebagai berikut guna menggambarkan efek adopsi IFRS pada angka keuangan. Nah, yang pertama adalah deskripsi sumber perbedaan antara modal yang dilaporkan dengan menggunakan standar akuntansi sebelumnya dan IFRS, serta efek perbedaannya secara kuantitatif. Nah, perusahaan harus menyiapkan rekonsiliasi modal pada laporan posisi keuangan pembuka dan penutup. Rekonsiliasi laba neto yang dilaporkan dengan menggunakan standar akuntansi sebelumnya dan IFRS untuk tahun sebelumnya. Beberapa perusahaan juga secara sukarela mengungkapkan laporan posisi keuangan pembuka berbasis IFRS untuk tahun sebelumnya guna memperbaiki data analis meski tidak diminta. Jadi sebenarnya adopsi IFRS pertama kali itu pada akhir tahun 2004
Jadi ada sekitar 1.000 perusahaan di seluruh dunia menyiapkan laporan keuangannya sesuai dengan standar IFRS. Lalu dilanjutkan di tahun 2005 untuk Eropa dan Australia. Terus tahun 2007 di Selandia Baru dan Cina. Namun juga pengguna IFRS meledak melebihi 10.000 perusahaan. Nah, tahun 2008 SEC mengusulkan peta jalan yang memungkinkan adopsi IFRS di Amerika Serikat dan penambahan jumlah pengguna IFRS sepanjang pertengahan 2010. Kita akan membahas mengenai pengakuan aset. Akuntan mendefinisikan aset sebagai sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan sebagai akibat transaksi di masa lalu dan diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomis di masa mendatang yang bisa diukur dengan tingkat kepastian yang wajar. Bentuk aset bermacam-macam, meliputi kas, sekuritas yang diperdagangkan, piutang dagang dari konsumen, persediaan, aset tetap, investasi tidak lancar di beberapa perusahaan, dan aset tak berwujud. Distorsi dalam nilai aset, distortion in asset values, muncul karena ambiguitas apakah. Yang pertama adalah kepemilikan maupun pengendalian sumber daya ekonomis tersebut dipertanyakan. Nah, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang memiliki dan mengendalikan sumber daya. Pada sebagian besar sumber daya yang digunakan oleh perusahaan, kepemilikan atau pengendaliannya relatif jelas, yaitu perusahaan pengguna sumber daya adalah pemilik sumber daya tersebut. Namun, beberapa transaksi membuat sulit untuk menentukan siapa pemilik aset. Contohnya, siapa pemilik atau pengendali aset yang disewa jual belikan. Apakah yang menyewakan atau penyewa, lessor atau lessee. Atau pada perusahaan yang mendiskontokan piutang dagangnya ke bank. Jika bank meminta bantuan pada perusahaan atas kegagalan konsumen melunasinya, siapakah pemilik sebenarnya piutang dagang tersebut? Bank ataukah perusahaan? Contoh lain adalah perusahaan yang memiliki saham biasa sebanyak 49% pada anak perusahaan lain. Apakah perusahaan mengendalikan seluruh aset investasinya atau hanya investasi yang benar-benar dimiliki secara legal? Nah, aturan akuntansi kadangkala masih menyediakan ruang untuk diskresi manajer dan auditor guna memutuskan apakah perusahaan menjadi pemilik atau pengendali aset tersebut atau tidak. Nah, memberikan diskresi bagi manajer dan auditor lebih disukai daripada memaksakan aturan yang bersifat detail dan mekanis jika pilihan terakhir justru mengakibatkan manajer menyusun transaksinya guna menghindari pengakuan aset. Oleh sebab itulah IASB seringkali mengambil pendekatan berbasis prinsip untuk menetapkan standar akuntansi sehingga memberikan diskresi yang lebih besar pada manajer dan dalam melaporkannya dibandingkan dengan pendekatan berbasis aturan. Yang berikutnya, sumber daya ekonomis mampu memberikan manfaat di masa mendatang yang dapat diukur dengan kepastian yang wajar. Nah, pertanyaan yang muncul adalah bisakah manfaat ekonomi diukur dengan kepastian yang layak? Nah, selalu sulit untuk meramalkan secara akurat tentang manfaat di masa depan atau di masa mendatang berkaitan dengan aliran keluar modal, karena dunia penuh dengan ketidakpastian. Perusahaan tidak tahu apakah kompetitor akan menawarkan produk atau jasa baru yang membuat produk atau jasanya menjadi usang. Perusahaan juga tidak tahu apakah produk yang sedang dibuatnya merupakan tipe produk yang diinginkan atau yang ingin dibeli oleh konsumen. Nah, perusahaan juga tidak tahu apakah perubahan harga minyak dapat membuat peralatan pengebor minyak yang dibuatnya menjadi kurang berharga. Nah, aturan akuntansi menghadapi tantangan semacam ini dengan menetapkan tipe sumber daya mana yang dapat dicatat sebagai aset dan mana yang tidak. Contohnya, manfaat ekonomis dari riset dan pengembangan biasanya dianggap memiliki ketidakpastian yang tinggi.
Nah, proyek riset hampir tidak pernah menjanjikan produk baru. Produk yang dihasilkan mungkin tidak bisa dilihat nilai ekonomisnya, atau hasil riset bisa saja usang karena hasil riset kompetitor yang lebih baru. Oleh sebab itu, aturan International Accounting Standard nomor 38 meminta agar pengeluaran riset dibiayakan, sedangkan pengeluaran untuk pengembangan hanya dapat dikapitalisasi jika memenuhi kriteria teknis maupun ekonomis. Nah, ini sangat jarang bisa dijumpai di industri farmasi. Nah, sebaliknya manfaat ekonomis dari akuisisi perusahaan yang ketidakpastiannya lebih kecil diminta untuk dikapitalisasikan. Yang berikutnya adalah nilai wajar aset akan jatuh di bawah nilai bukunya. Nah, pertanyaan yang muncul, apakah nilai wajar aset turun di bawah nilai bukunya? Aset dihentikan saat nilai wajarnya kurang dari nilai bukunya. Di banyak negara, aturan akuntansi meminta perusahaan untuk mencatat rugi saat ada penurunan nilai aset secara permanen. Aturan internasional IAS nomor 36 menyatakan bahwa rugi penurunan nilai aset tidak lancar diakui saat nilai bukunya lebih besar dari harga jualnya dan diskonto arus kas yang diharapkan dihasilkan pada penggunaannya di masa mendatang. Jika kondisi ini terpenuhi, perusahaan diminta untuk melaporkan rugi atas selisih nilai wajar aset dan nilai bukunya. Bagian yang terakhir adalah nilai wajar diestimasi secara akurat. Pertanyaannya, apakah estimasi nilai wajar itu akurat? Nah, manajer melakukan estimasi nilai wajar tidak hanya untuk penurunan nilai aset. Salah satu kegunaan estimasi nilai wajar adalah untuk menyesuaikan nilai buku saat perusahaan menggunakan metode revaluasi sebagai pengganti metode harga perolehan. Aturan akuntansi internasional untuk aset tidak lancar, IAS nomor 16, membolehkan perusahaan untuk mencatat aset tidak lancar dengan menggunakan nilai wajar sebagai pengganti harga perolehan. Jika perusahaan mengikuti standar tersebut, maka perusahaan harus secara reguler menilai apakah deviasi nilai buku aset terlalu banyak dibandingkan dengan nilai wajarnya. Jika terjadi hal itu, maka perlu disesuaikan. Meski penyesuaian revaluasi dicatat dalam laporan laba komprehensif, bukan dalam laporan laba rugi, revaluasi benar-benar mempengaruhi laba melalui biaya depresiasi karena depresiasi ditentukan dengan merujuk nilai wajar aset. Nah, estimasi nilai wajar juga dibutuhkan untuk menghitung goodwill dalam penggabungan usaha, khususnya untuk menghitung jumlah biaya akuisisi yang melebihi nilai wajar aset neto yang diakuisisi, yang akan dicatat dalam neraca, laporan posisi keuangan sebagai goodwill. Standar internasional untuk kombinasi bisnis IFRS 3 meminta agar jumlah goodwill tidak diamortisasi, namun dilakukan penurunan secara reguler. Kondisi ini dapat menciptakan insentif bagi manajer untuk menilai kurang nilai wajar aset yang diakuisisi sehingga goodwill-nya dinilai lebih dari yang seharusnya. Distorsi aset. Penilaian aset secara berlebih dapat terjadi jika manajer mempunyai insentif untuk menaikkan laba yang dilaporkan. Menyatakan nilai aset lebih rendah dari yang seharusnya biasanya terjadi saat manajer memiliki insentif untuk mengurangi laba yang dilaporkan. Ini dapat terjadi pada perusahaan yang kinerjanya buruk dan manajer memutuskan untuk menyimpan laba saat ini untuk periode berikutnya. Aturan akuntansi juga dapat mendorong timbulnya perendahan nilai aset. Standar akuntansi di beberapa negara meminta perusahaan untuk membebankan pengeluaran riset dan pengembangan meski dapat menciptakan nilai ekonomis di masa mendatang bagi perusahaan karena tingginya tingkat ketidakpastian perolehan manfaat tersebut. Analis mungkin ingin melakukan penyesuaian pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi guna meyakinkan bahwa laporan keuangan tersebut merefleksikan realitas ekonomi transaksi. Analisis akuntansi meliputi penilaian apakah manajer merendahkan atau meningkatkan aset dan juga laba, dan jika ya, maka perlu dilakukan penyesuaian neraca, laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi.
Pos yang umumnya digunakan untuk merendahkan atau meninggikan nilai aset dan laba adalah yang pertama, depresiasi dan amortisasi aset tidak lancar. Yang kedua, penurunan nilai aset tidak lancar. Yang ketiga, aset sewa. Yang keempat, aset tak berwujud. Yang kelima, saat pengakuan pendapatan dan piutang. Yang keenam, cadangan, misalnya cadangan kerugian piutang atau rugi peminjaman. Yang ketujuh, penghapusan aset. Yang kedelapan, pendiskontoan piutang. Contoh perendahan aset. Yang pertama, meninggikan depresiasi aset tidak lancar. Aset tidak lancar seperti peralatan pabrik mengalami penurunan nilai sepanjang waktu. Aturan akuntansi meminta agar perusahaan secara periodik menyusutkan nilai buku aset. Pengurangan nilai buku aset harus dicatat sebagai biaya depresiasi atau amortisasi dalam laporan laba rugi. Manajer membuat estimasi masa manfaat, nilai sisa, dan tarif amortisasi untuk aset tidak lancar. Jika estimasinya optimis, maka aset tidak lancar dan labanya akan terlalu tinggi. Yang kedua adalah aset sewa yang tidak dilaporkan dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Salah satu tujuan neraca atau laporan posisi keuangan adalah untuk melaporkan aset yang digunakan perusahaan untuk memperoleh penghasilan dan menghadapi risiko, termasuk aset yang secara legal tidak dimiliki oleh perusahaan namun disewa dari perusahaan lain. Ada dua cara perusahaan melaporkan aset sewanya. Berdasarkan metode operasional, perusahaan mencatat pembayaran sewa sebagai biaya pada periode terjadinya sehingga aset sewa tidak tampak pada neraca. Sebaliknya dengan metode pembiayaan, perusahaan mencatat aset dan tidak menampakkan utang sewa pada neraca. Selama periode sewa, perusahaan mencatat depresiasi aset dan bunga pada utang sewa. Namun karena kriteria untuk melaporkan sewa didefinisikan secara luas dan tidak konklusif, maka menciptakan peluang bagi manajemen untuk mengelak membedakan antara sewa operasional dan pembiayaan, sehingga mengakibatkan aset sewa dinyatakan lebih rendah. Inilah isu penting bagi analis di industri yang banyak menggunakan aset yang berasal dari sewa. Yang ketiga adalah aset tak berwujud penting yang tidak tampak pada neraca atau laporan posisi keuangan. Beberapa aset perusahaan yang penting tidak masuk pada laporan posisi keuangan. Contohnya investasi dalam riset dan development, pengeluaran untuk pengembangan perangkat lunak, merek dan basis keanggotaan yang diciptakan melalui iklan dan promosi. Aturan akuntansi di sebagian besar perusahaan melarang untuk mengapitalisasikan pengeluaran riset, terutama karena manfaat pengeluaran tersebut memiliki kepastian yang rendah. Produk baru atau perangkat lunak tidak akan pernah sampai ke pasar karena teknologi yang tidak layak atau karena pesaing memperkenalkan produk yang lebih unggul. Membebankan biaya untuk aset tak berwujud menimbulkan dua implikasi bagi analis. Yang pertama adalah menghilangkan aset tak berwujud dari laporan posisi keuangan sehingga menggelembungkan tingkat imbal hasil modal atau imbal hasil aset. Cara kedua adalah mengapitalisasi aset tak berwujud dan mengamortisasinya di sepanjang masa manfaat. Piutang dagang didiskontokan. Guna meningkatkan likuiditas, perusahaan kadang-kadang memutuskan untuk menjual sebagian piutang dagangnya pada lembaga keuangan. Setelah itu, lembaga inilah yang akan menagih pelunasan piutangnya. Saat piutang dagang terjual, penjual harus memutuskan apakah akan dibukukan sebagai transaksi penjualan atau sebagai penerimaan pinjaman dengan jaminan piutang dagang. Berdasarkan aturan akuntansi internasional IAS 39 dan panduan penerapannya, piutang dagang yang didiskontokan dianggap sebagai penjualan jika penjualnya menyerahkan kendali atas piutang dagang tersebut pada pembelinya. Kendali diberikan jika piutang dagang tidak lagi menjadi tanggung jawab penjual saat ada kebangkrutan, jika bunga piutang dagang menjadi hak pembeli, dan jika penjual tidak memiliki hak hukum atau komitmen untuk membeli kembali piutang dagang
tersebut. Berikutnya contoh peninggian aset. Yang pertama, mempercepat pengakuan pendapatan. Manajer biasanya memiliki informasi yang baik guna menentukan saat pengakuan pendapatan, apakah saat produk atau jasa tersedia bagi konsumen atau apakah saat kas diterima. Namun manajer juga memiliki insentif untuk mempercepat pengakuan pendapatan, menggelembungkan laba yang dilaporkan pada suatu periode. Pada akhirnya, piutang dagang dan laba akan ditinggikan. Selama tahun 1900 atau tahun 2000, pengakuan pendapatan yang agresif merupakan manajemen laba yang paling populer, seperti yang dinyatakan oleh SEC. Yang kedua, menunda menghapus aset tidak lancar. Kondisi buruk di industri atau dalam ekonomi perusahaan dapat mempengaruhi nilai aset tidak lancar dan aset lancar. Saat nilai wajar aset jatuh di bawah nilai bukunya, aset harus dihentikan penggunaannya. Perusahaan harus mencatat pemberhentian tersebut. Estimasi penilaian aset dan penurunan nilainya bersifat subjektif karena pasar sekunder untuk aset tidak lancar biasanya tidak liquid dan tidak lengkap. Kondisi ini biasa terjadi pada aset tidak lancar seperti goodwill yang terjadi saat biaya untuk akuisisi melebihi nilai wajar aset yang diakuisisi. Akibatnya, manajer menggunakan keputusannya untuk menunda menghapusnya dari laporan posisi keuangan dan menghindari menampilkan biaya penurunan aset pada laporan laba rugi. Isu ini penting pada perusahaan yang banyak menggunakan aset pada pasar yang volatil atau pada perusahaan yang menerapkan strategi pertumbuhan agresif melalui akuisisi dan melaporkan jumlah goodwill yang substansial. Bagian ketiga, menunda menghapus aset lancar. Jika aset lancar menjadi usang, yaitu nilai bukunya berada di bawah nilai realisasinya, standar akuntansi umumnya meminta untuk dihapuskan pada nilai wajarnya. Penurunan nilai aset lancar juga mempengaruhi laba, karena penghapusan dibebankan secara langsung ke laba, sehingga menunda penghapusan aset sesungguhnya menjadi salah satu cara manajer untuk menggelembungkan laba yang dilaporkan. Analis yang meliput perusahaan yang kunci suksesnya ada pada manajemen persediaan dan piutang dagang, misalnya industri retail dan manufaktur, perlu menyadari benar bentuk manajemen laba seperti ini. Selanjutnya, bagian terakhir untuk contoh peninggian aset yaitu mencadangkan terlalu rendah. Manajer mengestimasi kerugian akibat kegagalan menagih piutang dagang dan pinjaman. Jika manajer membuat cadangan terlalu rendah, maka aset dan laba akan dinyatakan secara berlebih. Peringatan yang menandai ketidakcukupan cadangan meliputi bertambahnya hari penagihan piutang dagang, penurunan bisnis dari klien utama perusahaan, dan bertambahnya pelanggaran pinjaman. Jika manajer mencadangkan berlebih untuk akun kerugian piutang atau pinjaman, maka akun piutang dagang dan pinjaman akan dinyatakan terlalu rendah. Kita masuk dalam pengakuan liabilitas. Utang didefinisikan sebagai kewajiban ekonomis yang diakibatkan oleh manfaat yang diterima di masa lalu, yang jumlahnya dan manfaatnya diketahui dengan kepastian yang wajar. Utang mencakup kewajiban pada konsumen yang sudah membayar uang muka untuk produk atau jasa, komitmen pada publik dan pihak yang menyediakan pendanaan utang, kewajiban pada pemerintah untuk membayar pajak, komitmen pada karyawan untuk membayar gaji dan manfaat pensiun, dan kewajiban dari pengadilan, pemerintah atau lingkungannya untuk membayar sejumlah denda. Distorsi dalam liabilitas muncul karena ada ambiguitas tentang, yang pertama adalah apakah kewajiban itu benar-benar sudah terjadi, atau yang kedua adalah apakah kewajiban itu dapat diukur. Nah, ini menjadi pertanyaan penting untuk menilai apakah liabilitas itu diakui atau tidak. Distorsi liabilitas. Utang biasanya cenderung menjadi rendah saat perusahaan mempunyai komitmen penting
yang sulit untuk dinilai, sehingga tidak dimasukkan sebagai utang untuk kepentingan laporan keuangan perusahaan. Merendahkan utang biasanya juga terjadi saat manajer mempunyai insentif untuk menyatakan posisi keuangan yang lebih tinggi dari yang sebenarnya atau untuk menggelembungkan laba yang dilaporkan. Analisis akuntansi melibatkan perkiraan guna menentukan apakah manajer merendahkan utangnya dan jika perlu menyesuaikan neraca atau laporan posisi keuangan dan laporan laba ruginya. Merendahkan utang yang dilaporkan biasanya terjadi pada kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan yang ditangguhkan direndahkan melalui pengakuan pendapatan yang agresif. Jika kas sudah diterima namun produk atau jasa belum disediakan, timbullah yang namanya utang. Biasanya disebut sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Utang ini merefleksikan komitmen perusahaan untuk menyediakan produk atau jasa pada konsumen dan hilang saat komitmen terpenuhi. Perusahaan yang mengakui pendapatan secara prematur setelah menerima kas namun belum menyediakan produk atau jasa pada konsumen berarti telah merendahkan utang pendapatan ditangguhkan dan meninggikan labanya. Perusahaan yang membendel kontrak jasa pada penjualan suatu produk cenderung akan merendahkan utang pendapatan ditangguhkan karena memisahkan harga produk dengan harga jasa bersifat subjektif. Yang kedua, biaya provisi direndahkan. Banyak perusahaan mempunyai kewajiban yang mengakibatkan arus kas atau sumber dayanya keluar di masa mendatang, namun jumlahnya pasti sulit untuk diketahui. Contoh ketidakpastian utang adalah utang yang timbul dari kewajiban untuk membersihkan pencemaran di lingkungan produksi atau memberikan garansi pada produk yang sudah terjual. Standar internasional akuntansi menyarankan perusahaan guna mencatat provisi utang non-finansial pada laporan posisi keuangannya untuk utang yang tidak pasti saat pertama sangat mungkin kewajiban tersebut mengakibatkan adanya arus kas keluar di masa mendatang. Yang kedua, perusahaan memiliki sedikit diskresi atau bahkan tidak memiliki diskresi untuk menghindari kewajiban tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat membuat estimasi jumlah kewajiban yang reliabel. Yang ketiga, pinjaman dari diskonto piutang dagang di luar neraca atau laporan posisi keuangan. Seperti yang telah didiskusikan sebelumnya, piutang dagang yang didiskontokan pada institusi keuangan dianggap dijual jika penjual menyerahkan pengendalian atas piutang dagang tersebut ke pembelinya. Namun, jika penjualan tersebut memberi hak pada pembeli untuk mengajukan syarat saat piutang dagang tersebut gagal tagih, maka penjual yang harus tetap menanggung risiko piutang dagang tersebut. Meramalkan gagal tagih maupun pembiayaan kembali melibatkan perkiraan manajemen, sehingga untuk mengevaluasi estimasi perusahaan atas kemungkinan gagal tagih dan komitmen yang melekat pada piutang dagang yang didiskontokan. Apakah estimasi perusahaan wajar? Apakah manajemen berterus terang saat meramalkan biaya gagal tagih dan risiko pembayaran awal? Atau secara ekstrim, perlukan analisis membatalkan penjualan dan mencatatnya sebagai pinjaman dari institusi keuangan sebesar nilai piutang dagang yang didiskontokan? Berikutnya, yang keempat, utang tidak lancar pada transaksi sewa di luar neraca atau laporan posisi keuangan. Diskusi di awal bab ini menyebutkan jika aset dan utang sewa beli yang penting bagi perusahaan bisa tidak dicatat pada laporan posisi keuangan jika perusahaan membuat transaksi sewa tampak seperti sewa operasional. Perusahaan yang menumbuhkan transaksi guna menghindari menunjukkan aset dan kewajiban sewa pada laporan keuangannya akan memiliki neraca yang sangat berbeda dengan perusahaan yang menunjukkan kondisi ekonomi sebenarnya dengan cara sewa pembiayaan atau meminjam dari bank guna membeli aset yang ekuivalen. Pada perusahaan yang memilih untuk membuat transaksi sewanya agar tampak seperti sewa operasional,
Analis dapat menyatakan kembali transaksi sewa sebagai sewa pembiayaan seperti yang telah didiskusikan pada bagian distorsi aset sebelumnya. Bagian terakhir yang kelima, kewajiban pensiun tidak sepenuhnya dicatat. Beberapa perusahaan berkomitmen untuk menyediakan manfaat pensiun dan manfaat lainnya seperti asuransi kesehatan bagi karyawannya, Standar akuntansi internasional meminta manajer untuk mengestimasi dan melaporkan nilai sekarang komitmen yang sudah diperoleh karyawan selama mereka bekerja untuk perusahaan. Kewajiban ini diimbangi dengan komitmen perusahaan atas aset yang akan digunakan untuk membiayai manfaat di masa mendatang. Jika dana pada sisi rencana manfaat pensiun lebih besar, kurang dari komitmen aset, maka rencana tersebut didanai berlebih atau kurang dana. Beberapa isu penting yang muncul dalam menganalisis utang manfaat pensiun adalah: pertama, estimasi kewajiban dilakukan secara subjektif oleh manajer dalam menentukan gaji di masa depan dan tarif manfaat pensiun. Pengurangan pegawai yang akan dilakukan, usia pensiun ekspektasian, dan tingkat diskonto. Jika prediksinya terlalu rendah, utang manfaat pensiun perusahaan dan biaya tahunan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi akan lebih rendah. Kedua, standar akuntansi membolehkan komitmen tambahan yang muncul dari perubahan rencana manfaat pensiun dan perubahan pada status rencana pendanaan yang disebabkan imbal hasil investasi abnormal aset dicatat secara prorata sepanjang waktu, bukan diakui dengan segera. Akibatnya, saat menganalisis perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja dan menawarkan manfaat pensiun yang menarik, analis harus menilai apakah utang manfaat pensiun yang dilaporkan menunjukkan komitmen perusahaan yang sesungguhnya. Bagian terakhir dari pembahasan kita adalah distorsi ekuitas. Akuntansi memperlakukan modal pemegang saham sebagai klaim residu atas aset perusahaan setelah pembayaran terhadap pemilik klaim lainnya. Akibatnya, distorsi modal muncul terutama dari distorsi aset dan utang. Contoh distorsi pada aset atau utang yang mempengaruhi laba berakibat pada distorsi dalam ekuitas. Salah satu isu penting adalah bagaimana membukukan klaim kontingensi atas aset yang disiapkan untuk pemegang saham di luar perusahaan. Dua contoh klaim kontingensi adalah opsi saham karyawan dan konversi opsi pada surat utang convertible atau dapat diubah. Klaim kontingensi. Opsi saham memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu yang disebut sebagai harga eksekusi untuk periode tertentu yang disebut sebagai periode eksekusi. Pada tahun 1990-an, opsi saham menjadi komponen kompensasi yang paling signifikan bagi beberapa eksekutif perusahaan. Pendukung opsi berpendapat bahwa mereka menyediakan insentif bagi manajer untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan mempermudah untuk menarik manajer yang berbakat. Surat utang konvertible juga berisi komponen opsi saham. Pemegang surat utang ini memiliki hak untuk membeli sejumlah saham guna menukar klaimnya. Berikutnya, daur ulang laba rugi. Sesuai dengan standar akuntansi internasional tentang pengukuran instrumen keuangan IAS 39, perusahaan biasanya mencatat sekuritas yang tersedia untuk dijual pada nilai wajarnya dan nilai wajar laba atau rugi yang belum direalisasikan secara langsung pada laporan laba komprehensif. Pada periode saat sekuritas ini terjual, laba rugi kumulatif yang semula belum direalisasikan diambil dari modal dan diakui dalam laporan laba rugi. Akibatnya, laba dan rugi yang sebelumnya dimasukkan dalam laporan laba komprehensif didaur ulang dan dimasukkan dalam laba neto. Kelemahan dari daur ulang laba rugi yang belum direalisasikan pada sekuritas yang tersedia untuk dijual adalah pemilihan waktu penjualan sekuritas untuk menentukan periode realisasi laba atau rugi. Sekian untuk pembahasan materi kita kali ini.
Saya ucapkan terima kasih.